kejahatan brutal terhadap Alejandro Icocap. Ya oke, jadi buat kalian yang mungkin yang baru dengar ataupun mungkin sudah pernah dengar, terima kasih yang sudah mampir ke konten ini sebelumnya. Jadi sedikit info aja buat beberapa gambar ataupun video yang kalian lihat di dalam video ini hanya sekedar sebagai informasi dan pendidikan ya, tidak untuk ditiru tentunya. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam case-nya. Jadi pada Senin 29 Oktober 2018 di sebuah pedesaan yang terletak 45 menit dari pusat kota Chiso ataupun di Guatemala. Serangkaian suara aneh menarik perhatian sekelompok orang tetangga dari daerah tersebut yang setelah mendekati tempat asal dari suara tadi, mereka pun menemukan ada sesosok tubuh dengan rintihan, dan lebih terkejutan lagi itu adalah tetangga mereka, yaitu tetangganya yang bernama Alejandra Icocap. Dia dimutilasi dengan wajah terbelah dua. Mira la mano, aquí está tirado, mira. Namun di sini yang lebih parahnya lagi, dia masih dalam keadaan hidup guys. Rumah itu sudah dalam keadaan berlumuran darah. Alejandra sedang berbaring di tempat tidurnya sambil mengerang kesakitan. Tangannya pun telah diputus dan wajahnya pun terbelah dua. Dengan bagian atas kepalanya hampir terputus, hampir copot ya. Tapi dia masih dalam keadaan hidup guys. Dia masih kelihatan menggerakkan lengannya meskipun tangannya itu sudah potong. Begitu juga dengan kakinya juga udah kepotong. Orang yang bertanggung jawab atas kejadian mengerikan ini adalah pacarnya sendiri. Dia memotong tangannya dan membelah wajahnya dengan sebilah parang. Dalam upaya terakhir untuk bertahan hidup, dia mengeluh kesakitan. Dia menggerakkan kakinya dan kepalanya, matanya mencoba untuk mengatakan sesuatu. Semuanya terekam di dalam beberapa video dan diambil oleh tetangganya si Alejandra ini sendiri. Dan lebih parahnya lagi, video ini pun langsung viral di media sosial guys ya. Dan ini ngeri banget sih guys. Kalian bisa lihat ini adalah si Alejandra yang tinggal di sebuah pedalaman ya. Karena lokasinya yang cukup jauh dan bisa dibilang dia harus menyeberangi laut, jadi proses untuk bantuan itu mustahil untuk bisa dilakukan karena butuh waktu beberapa jam gitu ya untuk menyeberangi lautan. Dikatakan Alejandra menderita kesakitan hampir kurang lebih sekitar 30 menit dan hingga akhirnya dia pun harus menutup matanya. Jadi dia tewas guys ya. Dan selama 4 hari si pelakunya itu pun buron guys ya. Jadi itu kabur. Namun dia berhasil ditangkap pada hari Kamis berikutnya ketika dia mencoba untuk melarikan diri ke Meksiko. Namun dia ini dengan suara dingin dan tanpa rasa penyesalan, si Mario itu kali ini mengakui perbuatannya dan berusaha untuk membenarkan dengan menyalahkan si Alejandra atas perselingkuhan. Jadi ini semua atas tuduhan perselingkuhan guys ya. Jadi menurut tuturan dari si pelakunya itu, jadi dia ini menduga bahwa si Alejandra ini berselingkuh. Jadi kejadian itu pada malam itu si Alejandra ini bilang dia mau pergi nonton TV gitu ya di rumah sahabatnya. Tapi si pelakunya ini melihat itu si Alejandra ini malah naik ke sebuah truk. Dan itu juga truk itu juga yang mengantar si Alejandra ini pulang. Dan hal itulah yang membuat si pelakunya ini menjadi bernama Mario Tutika. Di sini dia berusaha untuk menyalahkan Alejandra atas apa yang sudah dia lakukan tanpa ada rasa bersalah yang terlihat dari wajahnya. Jadi dia meyakinkan bahwa cemburu itu dengan tetangga yang istilahnya terus menerus lah dia sering lihat pergerakan dari si Alejandra ini pergi dengan bel truk yang dibawa oleh seseorang. Dan dia pun mengakui jika dia dalam melakukan aksinya itu tidak meminum minuman alkohol ataupun menggunakan obat-obatan terlarang. Dan dia melakukan itu murni dalam keadaan sadar. Pun itu pure gara-gara cemburu guys ya. Setelah ditangkap, si Mario ini pun dibawa ke pengadilan dan ia pun memulai proses hukumannya. Berdasarkan hukum yang ditetapkan dalam undang-undang, akhirnya dia sudah terkena undang-undang dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan lainnya dan segala macamnya, dia pun dijerat dengan hukuman 25 tahun hingga 50 tahun penjara dan tidak ada tindakan pengganti ya, ataupun tidak ada tandingan lagi lah. Pokoknya itu sudah mutlak.